Jadi sebelum erupsi maupun sudah erupsi. Jadi seperti ini rumah Mbak Marjan. Ini mobil APV, waktu itu untuk evakuasi Mbak Marjan. Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan melihat sisa dari bencana gunung berapi. Jangan lupa di subscribe ya. Datang di sini kata Museum ini Sahartaku. Jadi ini rumah warga Kampung Petung yang terkena awan panas di 2010. Jarak dari puncak Merapi kurang lebih sekitar 7 km. Jadi ini rumah warga yang dulu tinggal dindingnya, dan di dalam juga ada sisa alat rumah tangga yang terkena awan panas. Jadi dikumpulin dan dijadikan museum. Jadi contohnya seperti di depan kita ini adalah tulang sapi asli. Karena warga Kampung Petung di sini banyak yang beternak sapi untuk menghasilkan susu karena sapi perah di sini kebanyakan. Jadi dulu ada ribuan sapi yang terkena awan panas. Jadi banyak yang terbakar. Mau foto dulu nggak atau masuk? Masuk aja langsung aku. Di dalam sini banyak alat-alat rumah tangga yang kena awan panas. Nah, ini foto ini berjarak kurang lebih sekitar 17 km. Ini tepatnya di Argomulyo di bawah sana. Ketika itu relawan mengevakuasi warga yang terkena awan panas. Jadi masih ada api-apinya. Nah, yang di bawah ini adalah Tugu Jogja. Jadi waktu itu abu sampai Tugu Jogja ini tebel, ya, sampai Tugu Jogja. Jadi titik 0 Jogja. 2000. Dan di sana juga ada ya itu asli. Jadi ini pas waktu erupsi itu tepatnya hari Jumat tanggal 5 November 2010. Itu jam 12 lebih dikit, itu malam. Iya, pas malam. Dan di sini ini foto-foto ini adalah waktu malam. Jadi ini lava kelihatan merah, dan ini adalah Wadus Gembel. Ini awan panas atau Wadus Gembel disebut. Dan ini di 2010 ini jadi ini Sungai Gendol ini rata. Ini sudah tertutup dengan material panas seperti lava atau pasir bebatuan. Waktu itu penuh. Ini sudah lava pas di waktu malam ini pagi. Dan di sini juga ada alat-alat rumah tangga yang terkena awan panas jadi terbakar. Ada juga yang meleleh, tidak sekirinya sampai meleleh. Warnanya putih ya. Dan di atas ini juga ada foto, ini adalah Bangker Kaliadem. Ini Bangker Kaliadem yang berjarak sekitar 4 km dari puncak Merapi. Dan ini didirikan di 2001, diresmikan di 2005. Di 2006 ada letusan dari puncak Merapi. Ini warga lereng Merapi. Ini udah karena udah dekat letusan, yang warga lereng Merapi pada turun, dan ada 2 orang masuk ke dalam bunker. Akhirnya terjebak. Yang satu di ruangan utama, yang satu di bak air mandi karena ingin mendinginkan diri, tapi airnya pun ikut mendidih. Jadi seperti direbus. Dan yang satu di ruangan utama itu seperti dipanggang karena nggak ada angin atau yang kita hirup itu udah panas. Ini bunkernya hancur nggak, Mas? Nggak. Jadi tertutup. Ini di 2006. Ini warung-warung dulu sebelum direnovasi kan di 2006. Ini terkena material. Ini pas evakuasi 2 relawan tersebut di dalam bunker. Jadi di 2006 sudah tidak difungsikan atau dinonaktifkan. Jadi di 2010 ini terbuka, akhirnya material masuk ke dalam bunker. Sekarang pun masih ada di sana.
Ini ya. Ini ada foto-foto sapi yang di daerah sini terkena awan panas. Ini waktu itu masih berdiri, itu masih hidup, tapi setelah itu juga mati karena badannya udah terkelupas kulitnya, terkena awan panas. Yang lain sudah tergeletak. Ini terus akhirnya dibakar sama relawan dan aparat untuk pas waktu setelah erupsi. Dan di sini warga yang terkena awan panas akhirnya dievakuasi, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal akhirnya dikumpulkan jadi satu dan dikubur massal. Itu tepatnya di kampung Kinarjo, itu yang kebanyakan sekitar 31 jiwa. Itu termasuk Mbah Marijan. Tapi Mbah Marijan dikuburkan atau dimakamkan di Srunen. Kalau warga di daerah dari Kinarjo itu dimakamkan di kampung Tangkisan. Tapi tidak cuma 30 jiwa, hampir ratusan jiwa sampai bawah sana. Itu waktu itu di 2010. Ada juga itu tulang ayam, karena di sini juga beternak ayam, jadi ada ayam yang masih ada tulangnya, akhirnya dirakit kembali. Karena juga ada baju-baju ini punya bapak keluarga Bapak Rianto. Siapa itu? Yang pemilik rumah ini. Jadi ini adalah rumah Bapak Rianto bersama Ibu Ati. Dan ini adalah dulu sebelum direnovasi. Jadi ini bangunan sebelum direnovasi. Ini jalan di bawah sana. Dan ini adalah Bapak Rianto yang punya rumah di sini. Pakai baju oranye. Ya, masih. Dia selamat semua, warga di sini selamat. Ini adalah putranya. Panasnya mungkin lebih dari 500 derajat. Berarti kalau ini dikumpulkan jadi satu ya Pak ya? Iya. Maksudnya dari rumah ke rumah jadi jadi satu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan. Jadi tidak cuma punya milik Pak Rianto. Ya, kita geser ke rumah sebelah. Ini rumah Bapak Kimin. Jadi ini rumah Bapak Kimin masih keluarga atau orang tua dari Bapak Rianto. Jadi masih keluarga. Ini rumah dulu. Ini yang masih asli. Ini adalah yang hitam-hitam ini. Ini terkena awan panas. Kalau yang putih ini udah direnovasi atau bangunan baru. Ini yang putih nih, bangunan baru. Di sana itu ada foto, itu Bapak Kimin, ini pemilik rumah sini. Itu sudah meninggal, tapi bukan karena erupsi, usia. Karena faktor usia sudah meninggal. Di sini juga ada wayang. Ini karena dulu di sini warga Kampung Peteng banyak kesenian tradisional seperti wayang, dongkrak, tari-tari. Masih ada sisa-sisanya. Ini apa ini? Itu rak piring. Oh, rak piring. Iya. Iya, ini jadi tinggal sisa-sisanya. Ini tembok ya? Enggak, ini memang rumahnya seperti ini, Pak. Itu tembok. Jadi yang di luar tembok. Yang di luar. Nah, ini kayaknya masih rumah tradisional gitu. Kalau di sini dulu cuma disekat-sekat gitu, Pak. Dalamnya? Iya, dalamnya disekat-sekat dulu. Ini jadi Merapi itu memang ada kejadian-kejadian seperti fenomena-fenomena aneh. Jadi sebelum erupsi maupun sudah erupsi. Jadi seperti ini lava Allah. Itu ada lava Allah juga. Pas letusan ini seperti muka menghadap ke barat. Yang ini juga nih. Ini kisah pewayangan. Jadi seperti ada Semar, Petro. Nah, ini semacam kera atau monyet. Oh. Ini batu tadi mungkin ini jelas ya.
Ya jelas ya. ya. Iya. Ada mata sebelah kanan, telinga, hidung, mulut. Ini nunjuk apa sih? Ini muka menghadap ke sana sih. Adalah Kalau ini foto waktu itu pas diambil foto jebret itu pas jebretan pertama nggak kelihatan, ini kan penampakan. Terus jebretan kedua ini ada penampakan. Entah ini apa saya juga nggak tahu. Yang merah ya. ini. Penampakan. Jadi awan panas ini seakan-akan memang seperti penampakan aneh. Ada, kita juga nggak tahu. Iya, Allah alam. Iya. Karena Allah. Dan ini adalah foto-foto. Ini adalah sungai Kuning. Waktu itu rumah Mbah Marijan kan terkena awan panas. Akhirnya pohon-pohon di sana pada kebakar, tumbang. Akhirnya larut terbawa lahar dingin atau air hujan sampai ke Sungai Kuning. Kalau ini adalah lava dulu sebelum terkena air, ini masih panas karena kena lahar dingin, akhirnya ada uap-uapnya karena masih panas. Di sana juga ada terjebak pas waktu. Itu adalah kandang sapi. Iya, di sebelah timur itu kandang sapi sana. Dan ini adalah rumah itu di situ. Ini ininya ya. Iya, jadi Denahnya. miniatur ya. Sebelum terkena awan panas. Ya. Ini batu besar. Itu batu besar hampir sama dengan tadi batu anjing. Nah, ini adalah foto Mbah Marijan, almarhum Mbah Marijan. Ini kegiatan kesehariannya sebelum beliau meninggal. Dan di sini ini adalah foto Mbah Marijan. Ini rumah Mbah Marijan dan ini masjid. Ini rumah Mbah Marijan. Ini mobil APV waktu itu untuk evakuasi Mbah Marijan. Pas hari Selasa, tepatnya tanggal 26 Oktober, itu beliau sholat berjamaah bersama keluarga di masjid. Setelah sholat berjamaah, beliau keluar, ada hujan abu turun. Akhirnya Mbah Marijan kembali ke rumah dan keluarga Mbah Marijan dievakuasi turun. Selang beberapa menit itu mobil APV kembali lagi naik ke atas, ingin menjemput Mbah Marijan tapi gagal di dalam perjalanan karena sudah tersapu awan panas. Dan Mbah Marijan ini sebagai juru kunci Merapi dan sekarang digantikan oleh putranya, itu Bapak Asih Surekso, itu putra kandung. Jadi turun temurun dari Mbah Hargo terus turun ke Mbah Marijan terus ke putranya itu Bapak Asih. Jadi seperti ini dulu waktu setelah terkena awan panas. Dan mobil APV pun sekarang masih dimuseumkan di rumah atau petulisan Mbah Marijan. Oh, tapi nggak boleh yang kesana itu ya, Mas? Iya, sekarang belum boleh ke sana. Belum boleh kesana karena masih aktif. Iya. Tiba-tiba aktif. Siaga 3. Ini jadi ini puncak Merapi, ini bunker rumah Mbah Marijan di sebelah sini. Ini yang nggak boleh kita datengin ya? Iya, belum boleh Belum boleh. Karena kita posisi di jarak 7 km museum ini nih. Jadi masih jarak aman saat ini. Balonnya di mana? Sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.